Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan menolong kami dan terus kami serahkan kepada pimpinan Tuhan sehingga doa malam ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah saudara-saudara sekalian, doa malam itu ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau saudara memiliki pertanyaan rohani, silakan dikirimkan kepada kami dan kami akan mencoba menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati keadaan, saudara ya. Mencermati keadaan yang terjadi di sekitar kita dalam hari-hari ini. Nah, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara mencermati. Hari-hari ini kita masih dalam rangka memperingati Paskah, saudara. Jadi renungan dalam rangka Paskah, ya, masih disebut renungan Paskah. Dan hari ini judul renungan singkat kita adalah melawan Yesus dengan segala cara. Melawan Yesus dengan segala cara. Mari kita baca dulu Matius pasal 28. Ini mirip dengan yang terjadi pada waktu itu. Kita sekarang ini sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan para murid sedang menikmati selama 40 hari itu. Kadang-kadang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan seterusnya. Nah, kita baca Matius pasal 28 ayat 11. Kalau di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dusta Mahkamah Agama. Ayat 11 mulai, saya baca untuk kita sekalian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri,
kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, jadi ini kisahnya kan Tuhan Yesus itu disalibkan, lalu para musuh-musuh Tuhan Yesus itu menata untuk memusuhi Tuhan Yesus itu dengan rapi. Mereka datang kepada wali negeri, kepada Pontius Pilatus waktu itu, dan tokoh-tokoh agama waktu itu mengatakan begini, ini yang memusuhi Tuhan Yesus ini si penyesat ini menyatakan bahwa 3 hari dia akan bangkit dari kematian. Karena itu kami minta Tuanku memerintahkan sekelompok prajurit atau serdadu untuk menjaga makam Yesus. Jadi makamnya dijaga supaya jangan sampai terjadi nanti murid-muridnya mengabarkan kabar bohong bahwa Yesus bangkit, dan nanti penyesatan yang ditimbulkan itu akan lebih hebat dari penyesatan yang sebelumnya. Nah, maka wali negeri kemudian, ini atas nama pemerintah waktu itu pemerintahan penjajahan Romawi, itu mengirim para prajurit untuk menjaga makam itu, saudara. Untuk menjaga supaya makam itu jangan sampai terjadi apa-apa. Motivasinya adalah supaya makam itu jangan sampai terjadi nanti ada cerita-cerita karangan bahwa Tuhan Yesus bangkit seperti itu. Nah, jadi berita tentang keselamatan itu benar-benar ditangkal oleh musuh-musuhnya Tuhan Yesus itu sedemikian rupa, saudara. Ya, ditangkal sedemikian rupa supaya jangan sampai itu berkembang begitu. Jadi sampai hal-hal kecil oleh musuh-musuh Tuhan Yesus itu diperhitungkan dan diadakan penjagaan ketat, penangkalan secara ketat seperti itu. Luar biasa ini, saudara ya. Nah, ini kisah sekitar Paskah. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit, dikisahkan di sana bahwa malaikat Tuhan turun, kemudian terjadi gempa bumi yang sangat hebat, lalu para penjaga itu menjadi gemetar ketakutan, sangat gemetar ketakutan. Dan malaikat Tuhan menggulingkan batu itu, lalu Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan para penjaga itu sebetulnya menjadi saksi. Menurut kisah ini kan begitu. Tapi para penjaga itu kemudian melaporkannya kepada para imam-imam kepala tadi, musuh-musuh Tuhan Yesus tadi. Makanya musuh-musuhnya Tuhan Yesus, musuh-musuh yang berusaha supaya iman kepada Tuhan Yesus itu jangan sampai berkembang, itu kemudian mengarang cerita supaya serdadu-serdadu itu menceritakan demikian, bahwa malam-malam waktu para serdadu penjaga itu tidur, para muridnya mencuri jenazahnya. Nah, lalu para imam kepala itu membuat rekayasa, dia menyuap para serdadu itu, diberi sejumlah uang untuk mengarang cerita itu. Dan nanti mereka akan membantu supaya mereka tidak kena marah oleh wali negeri, gitu. Nah, jadi sedemikian rapi menentang, pokoknya Tuhan Yesus itu ditentang habis-habisan begitu. Ini, saudara. Dan hebatnya di sana dituliskan bahwa cerita bohong bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian itu berlangsung sampai hari ini. Nah, yang dikatakan berlangsung sampai hari ini atau sampai sekarang ini itu bisa diartikan sampai kapan?
sampai kisah itu ditulis, ya. Saya rasa penulisnya bermaksud demikian. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus itu dimusuhi orang, tidak diterima oleh dunia, itu sampai sekarang ini. Jadi bukan hanya pada waktu kisah itu ditulis ternyata. Makanya saya membuat judul melawan Yesus dengan segala cara, dan sebetulnya saya ingin menambahkan pada segala zaman. Nah sekarang ini kan bahkan kita mengetahui sekarang ini iman Kristiani itu begitu dilawan habis-habisan, begitu dikencet, ya. Sampai hari-hari ini kita mendengar ada seorang hamba Tuhan yang dilaporkan oleh orang, pokoknya iman Kristiani itu dilawan orang, dilaporkan oleh orang, kemudian ditangkap oleh aparat yang mengirim 43 personil untuk menangkap seorang hamba Tuhan. Sampai banyak dibuat konten sekarang ini toh, direnungkan oleh kawan-kawan kita. Untuk menangkap seorang pendeta saja memerlukan 43 orang. Wow, saya itu membayangkan, ya. Saya kenal dengan hamba Tuhan yang ditangkap itu. Betapa pentingnya, ya. Seorang hamba Tuhan yang tidak memiliki penjagaan, tidak punya prajurit, tetapi menangkapnya perlu 43 orang. Wah, jadi betapa sebetulnya Injil, berita keselamatan itu memiliki kekuatan yang menakutkan buat musuh. Berarti kalau dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Injil itu memiliki kuasa yang sangat besar, itu betul. Dan sekarang ini berita keselamatan ini, iman Kristiani ini dimusuhi seperti apapun tidak akan pernah musnah. Kalau musnah sudah sejak dulu, saudara. Tuhan Yesus datang di dunia ini tidak diterima oleh dunia. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas pasal 10 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, jadi memang sebetulnya di bagian yang lain juga ditekankan kehadiran Tuhan Yesus Kristus tidak diterima oleh dunia, ya. Tuhan menilik umatnya, tetapi umatnya menolaknya, seperti itu. Nah, jadi itu yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Kebenaran Tuhan dengan segala kebenarannya itu memang bertentangan dengan dunia, tidak bisa diterima oleh dunia. Bahkan nanti sampai pada zamannya Roh Kudus, Yohanes pasal 14 ayat 17, Tuhan Yesus juga menyatakan di sana bahwa aku akan mengutus Roh kebenaran kepadamu untuk memimpin kamu kepada segala kebenaran. Tapi dunia tidak menerima dia karena dunia tidak menerima dia karena dunia tidak mengenal dia, begitu. Dunia tidak bisa menerima Roh Kudus, ya. Kadang-kadang Roh Kudus diejek orang, itu toh, dalam apologetika yang saya amati sekarang ini kan gampang sekali mengamati berbagai pembicaraan seperti itu. Pokoknya kebenaran itu tidak bisa diterima oleh dunia. Makanya kita yang menjadi murid Tuhan Yesus itu harus menyadari akan hal ini, ya. Saya terus ingat kepada senior saya, almarhum hamba Tuhan, ya, yang menyatakan begini, kalau kamu masih bersahabat dengan dunia, kalau kamu masih belum ditolak oleh dunia, berarti kamu masih serupa dengan dunia ini, bukan benar-benar menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu harus ditolak oleh dunia, dikatakan seperti itu. Wah, ini pernyataan yang agak ekstrim lah, ya. Tapi memang benar, kebenaran Tuhan dan keberadaan Tuhan Yesus itu sendiri itu dimusuhi orang sampai hari ini. Makanya sampai ada buku yang ditulis
Yesus disalibkan kedua kali oleh media. Dikatakan semacam itu. Jadi Tuhan Yesus dengan apa yang dibawa, berita keselamatan yang Tuhan Yesus ajarkan itu sangat dilawan oleh dunia sampai hari ini dengan berbagai cara. Makanya judul renungan ini, melawan Yesus dengan segala cara. Itu kita rasakan sekarang ini. Tapi sebagai umat Tuhan, kita tetap harus menjaga iman kita kepada Tuhan. Dengan apologetika atau pembicaraan mengenai segi-segi agamawi, apapun juga, kita harus bisa menangkalnya. Kita harus memiliki konsep yang sungguh-sungguh, konsep yang teguh tentang keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Jadi saya mendapati nilai dari perenungan kita akan dusta mahkamah agama yang terjadi di sekitaran peringatan Paskah ini, yang kita amati ini. Saya mendapati nilai demikian, kebenaran Tuhan itu dimusuhi oleh dunia. Karena itu sebagai orang beriman kita harus menyadari dan siap mental. Nah, kita orang beriman itu yang hidup dalam kebenaran toh, yang berpegang kepada kebenaran Tuhan harus menyadari dan siap mental untuk itu. Jadi saya ulangi, kebenaran Tuhan itu dimusuhi oleh dunia. Karena itu sebagai orang beriman kita harus menyadari dan siap mental. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita katakan kepada Tuhan, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Dan kita juga masih akan mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan kepada Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan ini, kami dedikasikan untuk menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semakin diberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Jadikan kami murid-murid Yesus yang sesungguhnya, yang menyadari bahwa kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran sejati itu memang bertentangan dengan konsep dunia. Karena itu tidak mengherankan kalau Tuhan Yesus tidak diterima oleh orang-orang di dunia ini yang masih berpikiran duniawi, dan bahkan juga para muridnya termasuk kami harus siap mental untuk itu. Oh Tuhan, kami memohon Tuhan melindungi kami, memberikan kepada kami kesetiaan sampai akhir, membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi, sehingga iman kami teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dan sekarang kami berdoa syafaat khususnya untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, juga kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraannya. Terima kasih Bapa. Izinkan kami sekarang juga berdoa untuk saudara kami, untuk kami semua yang mengikuti doa malam hari ini. Nama-nama yang akan kami sebutkan ini yang membutuhkan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada
saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, saudara kami anak Sevanya, semuanya di Purwodadi, untuk saudara kami anak Alek Giovannu Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, dan saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami ini, bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang mengharap kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada kami semua. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Parasiti di Purwodadi. Mohon Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Mohon setiap hari apa yang kami kerjakan termasuk pelayanan kepada Tuhan, semuanya Tuhan berkati sehingga kami semakin sempurna mempersembahkan prestasi kami, kesempurnaan yang menuju kepada Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan dengan ini membawa kami makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Saudara yang setia mengikuti doa pagi, temanya berbeda. Temanya menyelesaikan merenungkan seluruh isi kitab suci. Jadi kita akan menyelesaikan sampai kitab Wahyu selesai, saudara ya. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.